Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera buat kita semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasul. Yang saya hormati Bapak Kapolda Riau beserta staf yang hadir, yang saya hormati Komandan Korem 031 Wirabima, Bapak Brigadir Jenderal Sony Aprianto, yang saya hormati Bapak Kapolda Riau, Komandan Kodim, Kapolres, Kapolsek dan Ramil, Pak Camat, para kepala desa Kecamatan Tandun, para tokoh masyarakat, dan seluruh hadirin yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, yang saya cintai dan saya hormati. Kita tidak henti-hentinya menyampaikan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semuanya, sehingga pada malam yang berbahagia ini kita semuanya masih diberikan kesehatan dan kesempatan sehingga dapat hadir di tempat ini di dalam rangka acara silaturahmi Bapak Kapolda Riau, Bapak Danrem 031 Wirabima, Bapak Kapolda Riau dengan para kiai, santri dan masyarakat Rokan Hulu Negeri Seribu Suluh. Mengingat waktu Bapak Kapolda, kami tahu karena nanti Bapak dan Pak Danrem masih memerlukan waktu yang panjang, sehingga kami menyampaikan ucapan selamat datang dan terima kasih kepada Bapak bertiga, di mana dengan kesibukannya yang begitu ketat, beliau meluangkan waktu untuk hadir bersilaturahmi dengan masyarakat Rokan Hulu dan khususnya Kecamatan Tandun. Oleh karena itu kami mohon maaf kiranya selama Bapak berada di sini mungkin ada kekurangan, baik yang kami sengaja maupun tidak, kami mohon dimaafkan. Kemudian berikutnya kami mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga kepada panitia penyelenggara yang telah bersusah payah menyiapkan ini, dari Bapak Kapolres, Bapak Dandin, Pak Danramil, Pak Kapolsek, masyarakat, Pemda, ya, semuanya ikut bersama-sama menunjukkan sikap kebersamaan kita, khususnya masyarakat Rokan Hulu yang kita cintai ini. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak bertiga, Bapak Danrem, Bapak Kapolda, Bapak Kabinda. Mudah-mudahan Bapak masih berkenan ke Rokan Hulu lagi. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya yaitu arahan dan ceramah agama akan disampaikan oleh Kapolda Riau, Bapak Inspektur Jenderal Polisi Dr. Andes Haji Nandang Emang, sekaligus penyerahan sertifikat 3 Santri Nasional. Dilanjutkan dengan pembacaan deklarasi anti-hoax akan dibacakan oleh pengasuh Pondok Pesantren Salafiyah Babus Salam Romo Yai Raden Ahmad Syuhada kepada Bapak Kapolda Riau, Inspektur Jenderal Polisi Dr. Andes Haji Nandang MH. Dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat dan kita sama-sama muliakan
Bapak Kiai Romo Yai Ahmad Syuhada sebagai pimpinan pengasuh Yayasan Salafiyah Babus Salam, Ketua Pondok Kiai Ahmad Samsuri SPDI, kemudian yang saya hormati juga Bapak Bupati Rokan Hulu, Bapak Haji Sukiman, teman-teman Forkopimda, yang pertama Adinda dan Rem karena adik kelas, dan Abangda Bang Rahman sebagai Kabinda, para kiai, ustadz, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan wabil khusus Bapak dan Ibu, orang tua wali dari santri dan santriwan yang hadir pada malam hari ini, serta santriwan dan santriwati yang saya cintai dan saya banggakan, dan terakhir keluarga besar TNI Polri yang hadir pada malam hari ini yang saya cintai dan saya banggakan pula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya ulangi, tadi kan kata protokol disampaikan ada beberapa kategori kaya. Nah, yang belum masuk adalah kaya hati. Kaya hati itu kita tidak pernah miskin, termasuk tidak pernah melalaikan kewajiban. Di dalam surat An-Nisa, setiap kita menerima ucapan salam, wajib hukumnya dijawab paling tidak sama. Kalau mingkem, diam, sangat ironis kita ada di lingkungan yang Islami. Untuk itu saya ulangi kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Jadi itu bukan karena saya Kapolda minta dijawab. Al-Quran yang memerintahkan itu. Ya. Kita sudah terbiasa dengan lingkungan di mana kita dalam kebinekaan, yang notabene pemeluk agama saudara kita juga mengucapkan assalamualaikum, sehingga ada keengganan. Kadangkala memang tidak wajib untuk dijawab. Nah, pada saat gilirannya yang nyampaikan orang Islam juga tidak dijawab. Ini adalah kesalahan kita bersama. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas limpahan rahmat dan hidayahnya pada malam yang berbahagia ini kita semua telah dipertemukan dalam suasana penuh keakraban, dalam suasana penuh persahabatan. Mudah-mudahan pertemuan ini menjadi pahala bagi yang datang di tempat ini, dan terutama setelah datang mendengarkan, supaya pahalanya betul-betul lengkap. Tadi oleh protokol dibilang kalau saya penceramah agama, salah. Karena ceramah agama itu tugasnya ustadz, kiai, pimpinan pondok pesantren. Saya itu kena kewajiban yang sama-sama kewajiban itu ada pada kiai, pada santri, pada ustadz, pada semua orang. Karena apa? Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Hendaklah ada di antara kalian yang menyeru kepada kebajikan dan mencegah kepada kemungkaran. Jadi adik-adik sekalian, khususnya para santriwan, ya, saya bertiga sama Pak Danrem, Pak Kabinda datang ke sini bukan tanpa maksud. Ya. Kehadiran saya bertiga ke sini ingin, ya, mengajak Bapak dan Ibu semuanya, ya, karena apa yang dibebankan
bebankan kepada kami bertiga, TNI Polri dalam hal ini Kabinda juga sama, muaranya, ujungnya ya, bahwa di Provinsi Riau ini harus terwujud ya, namanya keamanan. Karena keamanan adalah salah satu faktor ya, yang paling dominan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kita kaya seperti apapun, kalau negara kita tidak aman, maka kita tidak akan pernah bisa merasakan kekayaan itu, menikmati kekayaan itu. Apalagi kalau kita miskin, sudah susah, gak aman pula. Jadi aman itu adalah merupakan suatu keharusan yang harus hidup dan ada di tengah-tengah masyarakat. Masalahnya, seringkali berbicara masalah keamanan seolah-olah menjadi tugasnya TNI Polri. Pada hakikatnya agama Islam mengajarkan kepada kita bahwa keamanan itu adalah tugas setiap orang. Karena kita dilahirkan sebagai khalifah, sebagai pimpinan, paling tidak memimpin untuk dirinya sendiri. Nah, oleh karena itu, bahwa untuk mewujudkan keamanan itu dibutuhkan partisipasi, keikutsertaan, rasa memiliki dari setiap masyarakat. Kalau itu hanya diserahkan kepada TNI Polri, saya yakin bahwa keamanan di Provinsi Riau tidak pernah akan terwujud seperti yang sekarang ini. Pertanyaannya, apakah sekarang partisipasi masyarakat sudah bagus? Sudah bagus, tapi perlu ditingkatkan. Karena apa? Kita dihadapkan dengan 4 masalah di Provinsi Riau, termasuk di provinsi yang lain. Pertama, permasalahan berkaitan dengan perkembangan teknologi yang kita kenal sekarang dengan nama media sosial. Media sosial kemarin disampaikan oleh Bapak Presiden kepada para ketua OSIS dan pengurusnya di Pekanbaru. Seharusnya media sosial itu untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Melalui media sosial bisa menambah wawasan, cakrawala, pengetahuan tentang dunia maupun tentang apa saja yang kita butuhkan. Bukan sebaliknya, kata Bapak Presiden Jokowi, malah membuli orang, memfitnah orang, menyebarkan kebencian, istilahnya sekarang hoax. Dan di Rokan Hulu hoaxnya udah terjadi. Karena kemarin tanggal 9 seharusnya kepala negara kita datang itu disambut dengan penuh keramahan dan duka cita. Ya. Pertanyaannya, saya kan tidak milih dia. Milih tidak milih, kalau sudah jadi pemenang adalah itu pilihan semua. Karena hukum kita di masyarakat demokratis itu berlaku seperti itu. Nah, yang kemarin apa? Hoax. Karena apa? Katanya di Desa Cipung, Cipang ya, Cipang kiri, Cipang kanan, dan Cipang-Cipang yang lainnya. Itu akan dilaksanakan bendungan, yang dimana desa itu akan ditenggelamkan, sehingga ribuan masyarakat, hampir 1000 lebih. Tapi alhamdulillah kemarin Danrem, Kabinda sama saya tidak sempat menghitung, cuma kira-kira gitu. Datang ke sana untuk menolak itu. Nah, sementara kita rasakan tadi bersama di rumah Kiai, ya, sebentar mati, sebentar hidup. Listrik, kenapa? Karena pasokan tenaga listrik di Provinsi Riau itu masih sangat kurang. Nah, berkaitan dengan
nasional. Jadi tugas pembangunan nasional itu bukan hanya tugas pemerintah, tugas kita bersama. Di mana letaknya tugas bersama? Misalnya kayak waduk. Nah, jadi yang kena waduk itu nanti direlokasi, itu adalah pengorbanan, ya, pindah ke tempat lain, sehingga itu bisa meningkatkan kesejahteraan di Provinsi Riau ini. Karena dengan adanya air itu, maka akan ada tambahan pembangkit tenaga listrik, akan ada tambahan untuk kualitas hasil pertanian kita, karena kita butuh irigasi. Jadi sebenarnya saya tidak punya kepentingan dengan pembangunan itu, saya pribadi. Tapi karena saya dikasih pangkat dan jabatan, Padanrem, pada Kabinda punya kewajiban untuk mengawal pembangunan nasional. Seperti halnya sekarang jalan tol Pekanbaru Dumeng, alhamdulillah sampai saat ini mangkrak. Padahal jadwalnya tahun 2019 itu sudah selesai. Kalau seperti ini, walahu alam, bisa selesai. Tahu nggak ibu bapak, kenapa dibuat jalan tol? Ya, supaya biaya transportasi hemat. Dengan biaya transportasi hemat, maka otomatis, ya, harga akan turun, kesejahteraan akan meningkat, daya beli masyarakat akan meningkat. Tapi ironis, jalan yang akan dilewati itu ternyata di Riau yang nikah banyak itu bukan hanya orang, tanah pun banyak nikah. Masa satu tanah sertifikatnya ada 4? Sehingga pemerintah kesulitan mengganti kepada siapa. Yang akhirnya sampai saat sekarang sudah ada keputusan, nanti akan melalui pengadilan negeri setempat. Jadi kalau yang merasa punya tanah akan dilaksanakan dengan itu. Jadi dengan demikian, ya, kita ini harus mendukung pembangunan yang ada di Provinsi Riau. Untuk apa? Untuk mengetaskan kemiskinan. Karena hanya dengan pembangunan itu akan mengentaskan kemiskinan yang ada di Riau. Kemudian apakah pembangunan itu hanya fisik? Tidak. Pembangunan sesuai dengan amanah yang ada dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45, yaitu disebutkan salah satunya di alinea keempat adalah pembangunan dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Yang ini lancar. Buktinya apa? Untuk meningkatkan kualitas kecerdasan sumber daya manusia, masyarakat berpartisipasi aktif. Sebagai bukti jawabannya adanya pondok pesantren Salafiyah Babus Salam ini adalah bentuk konkret, ya. Saya ulangi, bentuk konkret partisipasi masyarakat dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Nah, apalagi kalau namanya pesantren kayak seperti Babus Salam ini. Ini kalau dulu presiden kita yang paling lama, Pak Harto, sering mendengung-dengungkan namanya pembangunan manusia seutuhnya, ya. Seperti yang tadi dinyanyikan oleh anak-anak kita di depan, lagu Indonesia Raya. Kalau saya melihat sebuah lagu, ada 4 perspektif, ada 4 nilai yang bisa dilihat dari sebuah lagu. Pertama, lagu itu merupakan suatu hal yang untuk menggembirakan, atau dengan kata lain menghibur bagi hati yang sedang lara. Apalagi kalau kita baru putus cinta. Nah,
dengar lagu putus cinta, wah menangis terus. Nah, jadi jangan mendengar yang seperti itu. Jadi lagu itu berfungsi sebagai alat penghibur. Ya. Lagu juga berfungsi sebagai penderitaan. Bagaimana ceritanya orang kayak gelas-gelas kaca, di manakah kau ini? Atau apa? Ada yang itu, yang 2 bulan puasa, 2 lebaran nggak pulang-pulang itu apa tuh lagu dangdut? Hah? Rupanya banyak peminat lagu dangdut. Saya cuma ngecek aja, gitu, ya. Nah, jadi itu adalah penderitaan. Yang ketiga, lagu itu juga berfungsi sebagai cerita atau sejarah, ya. Harus dibaca. Indonesia Raya itu ada baitnya, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Untuk apa? Untuk Indonesia Raya, ya. Dengan kata lain, bangsa ini tidak membutuhkan rakyat yang tidak memiliki jiwa patriotisme, rakyat yang tidak punya spirit, ya, rakyat yang tidak punya tanggung jawab, tapi dibutuhkan rakyat yang memiliki jiwa. Jiwanya harus apa? Ya. Nah, ini berkaitan dengan tugasnya pesantren, tugasnya negara, dan tugas kita bersama. Ada 3 yang harus kita penuhi dalam berkaitan dengan jiwa ini. Pertama, kita itu dibutuhkan namanya apa? Kecerdasan emosional. Itu kata Adi. Yang kedua, kita dibutuhkan kecerdasan spiritual. Ya. Yang ketiga, kita diperlukan kecerdasan dalam perilaku. Jadi setinggi apapun ilmu kita, kalau tidak dimiliki yang 3 itu, maka dia akan menjadi musibah bagi bangsa dan negara ini. Maka saya sependapat, kalau ke depan santri-santri dan santriwati yang ada di depan saya ini, adik-adik adalah harapan ke depan, ya. Artinya apa? Kesempatan terbuka, tinggal bagaimana kita memupuk diri. Tugas santri saat sekarang, tadi kan santri untuk negeri, santri siap membela. Nah, kalau negara dalam keadaan tidak aman, tapi kalau aman, apa tugasnya santri? Belajar, belajar, dan belajar. Lain daripada itu, belajar. Karena kesempatan tidak pernah terulang 2 kali, ya. Saya merasakan dulu, tadi dibilang katanya saya pernah di pesantren. Saya pesantrennya tidak seperti adik-adik, ya. Tapi saya pesantrennya kayak kalong, masuk sore, balik pagi. Nah, adik-adik kan enak, belajar agama di sini, belajar pengetahuan umum di sini. Itu sangat-sangat idealis. Dan saya berterima kasih kepada ibu bapak yang sudah mengirim anak-anak kita ke pesantren ini. Karena bapak dan ibu mengirim ke pesantren ini adalah investasi. Ingat ya, bapak dan ibu ngirim ke sini investasi. Karena apa? 3 yang akan kita bawa pada saat mati, bukan kekayaan yang berlimpah luas. Salah satunya apa? Anak soleh. Anak soleh tidak bisa lahir dengan sendirinya kecuali Nabi, karena Allah menghendaki. Nah, kalau kita, siapa yang harus menciptakan anak soleh? Kedua orang tua. Karena anak itu adalah amanah dari Yang Maha Kuasa. Jadi bapak dan ibu ngirim anak kita ke sini, itu adalah langkah cerdas, ya. Karena bapak dengan ibu nggak usah pusing-pusing, ya. Harus mendidik anak bagaimana tentang cara sholat, bagaimana tentang cara pergaulan, dan lain-lain
sebagainya. Ini adalah merupakan hal yang perlu diapresiasi, dan saya berharap akan semakin banyak yang dimasukkan ke pesantren. Karena apa? Saat ini ya, negara dalam keadaan krisis moralitas. Moralitas itu di mana? Yang tiga tadi, ya, kecerdasan emosional, kecerdasan spiritual, dan kecerdasan berkaitan dengan attitude ataupun perilaku kita. Nah, kalau tiga itu bersatu dengan pengetahuan, insya Allah akan melahirkan bangsa yang tangguh. Adik-adik sekalian yang saya cintai dan saya banggakan, masih ada waktu, masih ada kan Romo? Ya. Tadi saya sampaikan bahwa kita ini hidup dalam kebinekaan, ya. Dimana di dalam surat Al-Hujurat ayatnya nanti tanya Pak Kiai, ya. Salah satunya itu bagian dari ayat itu disebutkan lita'aruf, untuk saling kenal mengenal. Lantas bertanya, lah dengan siapa kita dan saling kenal mengenal? Ya tentunya sesama manusia. Apakah itu agamanya Islam, bukan Islam? Kita harus bersama-sama, bergotong royong, bersatu padu. Jadi kalau kita misalkan sekarang kan agama ada 6, ini jari, ada Islam, Kristen, Katolik, Protestan, Hindu, Buddha, Konghucu, ada 5. Yang 5 ini harus bersatu untuk merawat dan menjaga keutuhan NKRI. Coba bayangkan adik-adik sekalian, kalau ini 5 ini tidak bersatu, maka bangsa ini akan terpecah-pecah. Contoh, kalau saya mengambil aqua yang diantar tadi, hanya 1 telunjuk, gak mungkin bisa. Hanya 2, hanya bisa diangkat. Terus berapa jari yang harus semuanya? 5 jari baru saya putar. Nah setelah itu baru saya bisa ambil manfaatnya. Itulah pentingnya kesatuan. Jadi kita ini, saya sering sampaikan, kita dalami apa yang kita yakini dengan penuh kesungguhan, yang dari hari ke hari semakin bagus kualitas ibadah kita, tanpa harus, ya dengar, tanpa harus menilai ibadahnya orang lain. Karena setiap orang memiliki keyakinan yang berbeda-beda. Bahkan di Islam saja Nabi sudah bersabda bahwa tanda akhir zaman akan lahir 73 golongan yang namanya Islam. Tapi hanya 1 yang berselamat, katanya, yaitu ahlu sunnah wal jamaah, yaitu ahlu yang melaksanakan sunnahnya Nabi dan menjalankan ayat suci Al-Quran serta kias para ulama. Jadi dengan 73 itu gak usah heran, gak usah menilai kok sholatnya begitu, gak usah. Kita kalau ke Mekah, Allahu Akbar, ada yang di sini, ada yang tangannya begini, ada yang di gini, ada yang di tengah, ada yang di sini, ada yang di sini. Masing-masing punya dalil. Mungkin ini pada saat zaman perang, karena pedangnya di kiri, jadi kalau ada musuh tinggal tebas, kan gitu. Ada yang begini hatinya supaya itu. Begitu juga Allahu Akbar, ada yang Allahu Akbar. Kenapa itu? Karena apa? Ingin memadukan apa yang diucapkan dengan hatinya. Kan kalau orang NU, kebetulan saya dilahirkan di keluarga dan belajar di NU. Usoli itu kan talakut biniyat. Jadi jangan terus sudah selesai usoli Allahu Akbar, gak ada isi. Ucapan Allahu Akbar dari mulai A sampai akhir itu isinya di dalam hati saya mengerti
Nah, karena kalau belum dikerjakan bukan niat. Ya. Kalau di NU yang lain, oh kan saya sudah niat dari rumah, ya nggak ada masalah. Nah, ya, nah, tempatnya niat itu di hati. Jadi pada saat itu contoh, tapi adik-adik pasti lebih pintar daripada saya. Ya, kemudian saya juga tadi dengar dari Pak Kiai bahwa adik-adik pada saat bulan puasa nanti akan diliburkan. Nah, saya berharap apa yang menjadi tema malam hari ini, santri untuk negeri, ya. Pada saat adik-adik libur di kampung halaman, berkumpul dengan keluarga, berkumpul dengan sanak famili, berkumpul dengan teman-teman masa SD, masa SMP, kalau masuknya ke sininya SMA. Nah, itu menularkan ilmu yang sudah didapatkan di sini. Dan saya berharap adik-adik pada saat ada di masyarakat menjadi role model, menjadi contoh suri tauladan bagaimana santri yang baik, bagaimana santri wati yang baik, ya, tentang bagaimana cara busana, karena di sini ketat peraturan. Mumpung lagi cuti, kapan lagi kita pakai jin ketat, baju ketat, nah pakai jilbab juga. Nah, menurut saya, menurut Pak Ustadz Somad, itu tidak islami. Karena apa? Mengundang mata kita ini paling mudah melihat yang ketat-ketat. Nah, jadi tolong ibu-ibu jangan ketat-ketat, ya. Termasuk tadi ada lagu. Nah, saya menyimak lagu ibu, ya. Jadi saya sampaikan kepada adik-adik. Nah, kalau bapak-bapak mungkin ada yang sudah tidak ada ibunya. Adik-adik, bahwa cinta ibu bukan hanya di dunia, ya. Cinta ibu itu saya sudah dapatkan, bukan hanya di dunia, tetapi sampai di akhirat, di liang kubur pun cinta ibu itu masih mengalir kepada kita. Buktinya apa? Ya, saya dulu seperti adik-adik belajar, yang laki-laki kemana-mana pakai sarung, pakai celana hanya pada saat sekolah di SMA. Pulang sekolah pakai sarung dari sore sampai pagi. Otomatis olahraga nggak pernah, belajar sekolah pun jarang, karena ada dari kiai kayak sistem tutorial. Apa yang diajarkan kalau di Inggris, itu Kak Binda paling hafal. Kalau di Inggris ada tutorial. Apa yang diajarkan hari ini, besok pasti ditanya kembali, diulangi kembali. Nah, ya, kayak di pesantren seperti itu. Nah, jadi yang seperti itu dalam rangka meningkatkan pemahaman, sehingga tidak hanya lewat seperti itu saja. Nah, yang ingin saya sampaikan, seorang ibu itu, jadi saya dari kondisi seperti itu yang tidak mungkin, karena semangat, kemauan, serta ikhtiar dan doa orang tua. Kalau Allah punya kehendak, tidak ada bisa kekuatan lain yang bisa menahannya. Oleh karenanya nanti kalau yang lulusan dari sini, kalau mau jadi polisi, sangat terbuka, baik untuk masuk Akpol maupun untuk masuk brigadir, yang pangkatnya brigadir itu, ya. Karena sekarang untuk Akpol dari Wakapolri kemarin udah disampaikan bahwa dari pesantren Akpor menerima, yang selama ini kan hanya bagian-bagian tertentu. Nah, saya ingin berikan contoh tentang sayangnya seorang ibu. Jadi pada saat kita tes di Magelang, karena saya sudah lulus dari Jawa Barat, dari Bandung, tiap malam peserta tes itu pada umumnya sholat tahajud, ya, sholat hajat, sholat macam-macam, istikharah, tahajud. Supaya apa? Supaya lulus. Alhasil
selesai sholat terus tidur, ibu saya itu meninggal tahun 70. Pada saat itu saya baru kelas 2 SD. Jadi kalau tahun 70 saya tes akpol tahun 81, berarti 11 tahun yang lalu. Nah, ibu saya sudah meninggal. Nah, karena saya mendekatkan diri kepada Yang Maha Kuasa di samping belajar, karena kita tugasnya hanya ikhtiar, ya, dan berdoa. Tentang hasil itu urusan Yang Maha Kuasa. Nah, ternyata di sela-sela tidur saya, ibu saya yang sudah meninggal 11 tahun datang dalam mimpi. Nah, datang dalam mimpi, dia membawa burung ke saya, burung merpati. Dia ngomong dalam mimpi, ya. Dia ngomong, saya masih ingat wajah ibu saya. Dia bilang apa? Nah, ini burung untuk kamu. Nah, sudah itu dia pergi. Saya nggak sempat nanya lagi. Nah, begitu saya bangun, nah, alhamdulillah saya sujud syukur. Apa? Karena saya IPS pertama masuk akpol, dulu harus IPA. Kayak Pak Danre, Pak Kabinda itu harus dari jurusan fisika. Dari IPA, saya dari SOS. IPS dulu, ilmu pengetahuan sosial. Pada saat itu, begitu itu saya syukur, apa? Karena saya diberikan tanda oleh ibu saya yang 11 tahun yang lalu sudah meninggal, bahwa saya dengan ridho Allah pasti lulus. Ternyata karena di Magelang itu 3 kali pengumuman pertama naik truk, yang gak lulus masuk stasiun kereta api, yang lulus balik lagi. Berikutnya lagi naik truk lagi, yang gak lulus naik kereta api, yang lulus masuk lagi. Yang terakhir ke kereta api lagi, dan saya bolak-balik masuk ke kampus, akhirnya menjadi irjen polisi. Saya berharap masa nanti adik-adik, para santriwan dan santriwati, situasi politik sudah berbeda sehingga kesempatan sangat terbuka. Kenapa tidak? Mari kita bangun dari sekarang. Kalau saya tahun ini alhamdulillah sudah selesai kontraknya karena umur dibatasi. Nah, jadi adik-adik masih terbuka pintu untuk lebih meningkatkan kualitas sehingga kita bisa bersaing. Terakhir tadi, karena kita berada di daerah Melayu, ya, saya akan bacakan pantun. Terakhir ini nanti ada lagi yang terakhir. Yang pertama, kembang belati sungguhlah indah, di tengah taman jadi hiasan. Harum Ramadan tercium sudah, kalau ada salah dan hilaf mohonlah dimaafkan. Yang kedua, makan roti jangan berlari, kalaulah jatuh kita yang rugi. Bersihkan hati, sucikan diri, sambut Ramadan sebentar lagi. Jadi pantun ini ada hubungannya dengan Ramadan, ya. Kita kan puasa itu digodok, dibakar, hawa macam-macam itu supaya apa? Menjadi la'alakum tatakun. Tapi puasa dari puasa begitu saja. Karena apa? Puasanya hanya sekedar puasa. Nah, harapannya ke depan puasa kita itu puasa daim. Jadi selesai Ramadan, apa yang dilakukan pada bulan Ramadan dilakukan juga di bulan yang lain. Yang tadi misalnya kayak hati. Karena di kita ini sulit. Banyak orang miskin hati. Dia segala punya, tapi dia merasa segala kurang. Karena segala kurang, maka dia sulit untuk berbagi. Nah, saya mengajak, mari kita syukuri apa yang kita dapat. Dan kita syukuri bahwa apa yang kita dapat itu lebih dari cukup. Nah, kalau sudah lebih dari cukup, maka hatinya akan kaya. Makalah berbagilah kepada anak-anak yatim, orang kafir,
fakir miskin, karena dengan berbagi kepada fakir miskin adalah itu salah satu bentuk kontribusi partisipasi dalam rangka mengentaskan kemiskinan. Karena kemiskinan lebih dekat kepada kekufuran. Kufur dalam artian apa? Akan melakukan tindakan-tindakan yang melanggar hukum, yang akibatnya akan mengganggu stabilitas keamanan di tempat kita. Nah, saya akan tanya khusus untuk santriwan dan santriwati, ya, coba sebutkan apa 3 kecerdasan tadi. Siapa yang tahu? Tadi saya sebutkan ada 3 kecerdasan. Ada yang tahu? Nggak ada yang angkat tangan? Alhamdulillah. Jadi apa? Itulah. Jadi kalau saya ibaratkan, kalau ceramah begini tuh ibarat orang ibu-ibu memasang kancing baju bapaknya, ya. Nah, ini jarum. Nah, terus benangnya mau dimasukkan ke lubang jarum yang kecil. Tapi jarumnya ibu nggak diem, goyang-goyang terus. Maka sampai kapanpun itu benang nggak bisa masuk ke jarum. Nah, artinya apa? Bahwa kita kadang-kadang hadir di tempat itu, tapi kita tidak ada di tempat itu. Nah, dan terima kasih, paling tidak ada yang nyangkut sedikit. Mohon maaf apabila ada tutur kata, bahasa-bahasa yang gak pas, karena saya bukan ceramah. Ya, saya hanya berbagi, sharing untuk untuk meningkatkan kualitas hidup kita, sehingga keamanan, ketertiban di Provinsi Riau ini dapat betul-betul dalam keadaan yang dinamis, yang aman, yang nyaman, sehingga bisa beraktivitas dengan bebas, dengan berupaya segala macam untuk menafkahi keluarga kita, sehingga memperoleh manfaat bagi kehidupan dalam keluarga. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon kepada Bapak Kapolda untuk bertahan sebentar memberikan sertifikat kepada santri yang sudah memenangkan juara 1 Liga Santri di Provinsi Riau dan di final di Bandung mendapat ranking 8 besar. Kepada Bapak Kapolda untuk menyerahkan, dan kepada santri pemain sepak bola utusan dari Slavia Bagus Salam. Jadi santri Bapak Ibu bukan sekedar bisa mengaji, tapi juga sepak bola juga sudah terbukti menjadi 1 di Provinsi Riau. Bahkan sampai ke Bandung Bapak Ibu kemarin itu. Dan kepada Bapak Kapolda, setelah ini dibawa juga untuk belum meninggalkan pentas atau panggung yang akan diteruskan dengan pembacaan tangan dan kepada santri untuk kembali ke tempat. Pembacaan deklarasi anti hoax oleh Bapak Kiai Ahmad Syuhada Radinmas. Pada beliau dipersilakan. Sebelum saya membacakan deklarasi anti hoax, saya akan berkirim Fatihah kepada para syuhada, para mujahid, anggota Brimob yang kemarin wafat di Makobrimob Jakarta. Mudah-mudahan arwah para syuhada itu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan keadaan baik, dan Allah akan membalasnya dengan surga. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas
yang saya sebut salah. Kami keluarga besar Pondok Pesantren Salafiyah Babus Salam. Kami keluarga besar Barisan Ansor Serbaguna Kabupaten Rokan Hulu. Kami keluarga besar Ansor Serbaguna Kabupaten Rokan Hulu. Kami pemuda Pancasila Kabupaten Rokan Hulu. Kami pemuda Pancasila Kabupaten Rokan Hulu. Seluruhnya kami masyarakat Kabupaten Rokan Hulu. Kami masyarakat Kabupaten Rokan Hulu. Dengan ini menyatakan sikap. Dengan ini menyatakan sikap. Satu, mengecam para pelaku penyebar berita hoax. Mengecam para pelaku penyebar berita hoax Yang telah merusak ketentraman masyarakat. Merusak kepercayaan masyarakat. Dan membingungkan masyarakat. Dengan menyebarkan berita hoax ke media sosial. Dua, mendukung upaya Polri dalam melaksanakan kegiatan deklarasi anti hoax, isu dan sara, serta mendukung upaya Polri dalam menegakkan hukum para pelaku penyebar berita hoax. Tiga, menghimbau kepada seluruh elemen masyarakat agar menggunakan media sosial dengan bijak. Dengan penandatanganan deklarasi anti hoax kepada Bapak Kabid Humas AKBP Sunarto, para Wakil Dinas AKBP Imam Saputra, pada Bupati Ibu Bapak Yopi Arianto SE, dibawa untuk sama-sama menandatangani pernyataan deklarasi anti hoax. Tepuk tangan untuk Bapak Ibu semuanya. Kita sama-sama sepakat untuk memerangi, menolak, dan melawan para penyebar berita hoax ini. pengaruhnya belum begitu besar, tapi kan namanya kita kan mencegah lebih bagus ya. Kalau udah terjadi ya itu namanya pemadam kebakaran, kita mencegah kebakaran. Jadi jangan sampai terjadi lalu kita sibuk. Jadi penciptaan kondisi, penyerangan, penjelasan kepada masyarakat tentang kecerdasan dia menyikapi maraknya berita-berita yang menyesatkan. Peran Pondok Pesantren sendiri dalam memerangi hoax ini bagaimana harapan? Ya, ini adalah mitra kita yang sangat kita harapkan ya, karena beliau senantiasa bersentuhan dengan masyarakat. Kalau polisi TNI itu kan waktu-waktu tertentu aja, atau paling banyak oleh Babinka Tipa sama Babinsa. Nah, sementara kita kan waktunya sangat jarang. Dan kalau beliau udah pasti ada pengajian, ada Jumat, ada kegiatan majelis taklim. Jadi memang para kiai ini adalah mitra utama dari kepolisian dengan TNI untuk mensosialisasikan apa yang harus masyarakat sikapi dengan baik.
Pak, terkait penolakan warga Cipang Raya itu Pak, terkait pembangunan Rokan itu Bapak sebutkan tadi itulah salah satu dampak dari Ahok sendiri. Ya, tentunya nanti kepala daerah dan bupati untuk mensosialisasikan. Dan setiap pembangunan memang perlu partisipasi baik dalam bentuk misalnya tadi saya bilang pengorbanan. Yang pasti dia bukan dikorbankan, dia berkontribusi untuk bangsa dan negara. Yang jelas pindahkan ke tempat yang memang harus memadai, harus layak, bukan asal pindah. Artinya harus mendapatkan haknya dari pihak yang akan membangun. Yang pasti itu untuk meningkatkan kualitas hidup. Karena listrik ini salah satu faktor utama untuk mencerdaskan bangsa. Kan kita dulu belajar pakai cempor aja sudah